Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, insyaallah kembali lagi kita hadir di acara live kita yang kata banyak orang cukup mengasyikan dan membuat perubahan dalam hidupnya, terutama dalam hal bisnis mandirinya. Dan insyaallah seperti biasa kita akan membuka satu permasalahan yang memang tidak kalah menariknya dengan permasalahan-permasalahan bisnis di minggu-minggu yang lalu. Pada Rabu hari ini 16 Rajab 1433 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2012, kita sudah masuk ke minggu yang ke-14 dalam acara bincang usaha mandiri kita bersama Bang Andri Marsa. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang tidak kalah unik, tidak kalah menarik, dan tidak kalah menantang untuk didengarkan. Temanya adalah komunikasi dalam bisnis. Silakan kepada para pendengar Anas Radio sekalian untuk mempersiapkan pertanyaan. Tolong dipersiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Pertanyaan yang bisa menggugah semua untuk memulai bisnis mandiri. Atau setidaknya yang sudah memulai untuk menyelesaikan masalah yang antum hadapi. Terkait dengan tema Bu hari ini, pertanyaan bisa disampaikan melalui chatbox di website Anas Radio atau via Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Baik, kita sapa dulu Bang Andri Marsa kita. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal pagi nanti. Alhamdulillah bihair. Ya, wa anta kadzalik. Semoga antum juga demikian ya. Ya alhamdulillah Bang, kami baik-baik saja di sini. Cuaca di Jakarta mendung Bang. Kemarin kita beberapa sempat dihujani dengan gempa yang terjadi di Sukabumi, sedikit terasa, tapi insya Allah kita tetap semangat Bang, terutama untuk melakukan bisnis Bang. Komunikasi dalam bisnis, tema ini sepertinya tidak sulit untuk diterjemahkan, tapi setidaknya kita juga butuh panduan Bang Andri untuk menjelaskannya. Silakan Bang Andri. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik para pendengar Anas Radio, apa kabarnya semua pada hari ini, pada pagi ini? Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan iman ya, di atas Islam dan di atas jalan sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Baik, materi kita yang ke-14 ini itu masih ada hubungannya dengan materi yang ke-13. Karena materi leadership dan materi komunikasi itu seperti dua belah mata uang. Ya, nah, jadi satu mata uang itu kan ada belahannya, belahan sebelah kiri dan belahan sebelah kanan. Dan tidak bisa dipisahkan. Karena setiap koin mata uang itu ada dua sisi. Nah, sama dengan materi kita pada pagi hari ini, para pendengar Anas Radio, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana yang namanya leadership itu, ya enggak, dia akan sangat berhasil, sukses, berpengaruh, ya enggak, terutama dalam konteks kita adalah berwirausaha, ya enggak. Tidak ada jalan kecuali kita mengaktifkan kemampuan komunikasi kita. Karena di mana seorang pemimpin bisa mempengaruhi orang lain, itu pasti dia bisa berkomunikasi, ya enggak, di dalam bisnisnya dengan baik. Makanya di pertemuan yang ke-13 yang lalu, nah Bang Andri ingin mengingatkan kembali sedikit yang materi leadership di dalam bisnis. Ya, makanya ada istilah kan, kita bisa ambil contoh, ya enggak, ada istilah, ya enggak, manajer komunikasi, ada istilah pemimpin komunikasi, ya enggak, ada istilah manajer komunikasi, ada istilah pemimpin komunikasi. Nah di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya leadership itu sangat erat sekali dengan yang namanya komunikasi. Jadi misalnya seorang pembicara, ya nggak, seorang pemimpin bisnis, seorang director, seorang pemimpin direktur utama dan sebagainya, atau seorang ustadz kalau khutbah Jumat atau penceramah misalnya. Nah dia bisa menjadi seorang manajer yang baik, ya nggak, ketika dia mengeluarkan semua materinya ketika dia berceramah, ya nggak, ketika dia berpidato. Seorang trainer atau seorang motivator atau seorang pembicara berpidato. Nah,
Dia berbicara, Masya Allah, hafalan Qur'annya keluar semua, hafalan hadisnya keluar semua, keluar bagai air yang mengalir. Nah, ini kalau dia mampu seperti ini namanya manajer komunikasi. Ya enggak? Tetapi apakah dia bisa jadi pemimpin komunikasi yang baik? Ya enggak? Dia bisa mengeluarkan ayat dan hadis begitu dahsyatnya, begitu sistematis, tetapi apakah audiennya paham apa yang dia sampaikan? Ya enggak? Jangan-jangan ya enggak, dia berbicara begitu dahsyat, mengalir begitu ngerinya, tetapi audiennya mengantuk semuanya. Nah, atau tidak paham apa yang dia sampaikan. Kan begitu. Nah, berarti ada orang ini, dia menjadi seorang manajer komunikasi yang baik, tapi belum tentu dia bisa menjadi seorang pemimpin komunikasi yang baik. Pemimpin komunikasi yang baik. Nah, yang kita inginkan, ya enggak, bahwa seorang pemimpin bisnis itu, seorang pebisnis, itu harusnya bisa menjadi seorang manajer yang baik, sekaligus menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Nah, hubungannya dengan materi hari ini, karena materi hari ini berhubungan dengan materi ke-13 kemarin. Bagaimana kita bisa menjadi seorang komunikator yang baik dalam bisnis? Sehingga bisnis kita, ide-ide kita, ya enggak, pikiran kita, visi misi kita, ya enggak, itu betul-betul tertanam di benak siapa? Di benak para karyawan kita. Dan tentunya yang kita inginkan bukan hanya di tengah-tengah para karyawan kita, ya enggak, para pengikut kita, tetapi apa? Di benak para customer kita, konsumen kita. Karena itulah target dari produk dan jasa dari usaha kita. Baik. Nah, kita akan masuk ya. Jadi, nah, karena Bang Andri memang ini bidangnya ya, komunikasi, karena ya alhamdulillah sebagai konsultan komunikasi, hari-harinya adalah membidangi permasalahan-permasalahan komunikasi, baik itu di perusahaan, di berbagai institusi bisnis. Jadi komunikasi ini banyak orang yang salah memahami. Ya enggak? Salah memahami. Jadi orang itu memahami hari ini, ya enggak, berkomunikasi itu, ya enggak, hanya sekedar berbicara yang dahsyat saja. Karena banyak orang yang berbicara dengan hebat, ya enggak, ternyata pesan dari komunikasinya itu tidak tersampaikan ke publik. Tidak tersampaikan pesan produk itu kepada konsumen, ya enggak. Jadi bagaikan kita bermain futsal atau bermain sepak bola, banyak pemain futsal itu bermain cantik, ya enggak, bermain cantik, skillnya mumpuni luar biasa. Ya enggak, bergerak ke kiri ke kanan, passingnya luar biasa, dribblenya luar biasa, tetapi tidak bisa menggol, tidak bisa membuat gol ke kandang lawan. Ya enggak, dan akhirnya Masya Allah berakhir malah dengan sebuah kegagalan, kalah. Ya enggak, kira-kira begitu. Nah, berarti apa? Dia ini subhanallah tidak melakukan komunikasi itu dengan efektif. Tidak melakukan komunikasi dengan efektif. Nah, banyak lagi para audien itu, ya enggak, di tengah-tengah kaum muslimin masyarakat yang memahami bahwa komunikasi, yang namanya komunikasi itu, wah, kalau komunikator yang hebat itu kalau bisa membuat orang menangis berpidato, berarti itu hebat. Ya enggak? Kalau bisa membuat orang tertawa, itu hebat. Makanya kita lihat kan, tidak sedikit penceramah-penceramah di masjid, ya enggak, bahkan khutbah Jumat membuat tertawa terbahak-bahak. Tetapi ketika peserta khutbah Jumatnya keluar dari masjid, ditanya, "Pak, ya enggak, paham enggak apa yang disampaikan oleh penceramah tadi?" Tidak. Yang Bapak pahami apa? Saya cuma pahami tertawanya saja. Pokoknya tertawa terbahak-bahak, saya menangis, ya enggak. Nah, saya tidak tahu apa yang dia sampaikan. Masya Allah, luar biasa, wal iyazubillah. Nah, ini dia. Ternyata si penceramah itu, si komunikator itu bermain cantik, tapi tidak efektif komunikasinya. Banyak kita lihat yang seperti ini para pemirsa, ya enggak, para pendengar Anas Radio. Nah, Bang Andri Abu Umar ingin mewasiatkan, jangan sampai kita menjadi seorang komunikator yang hanya sekedar bermain cantik, yang hanya sekedar membuat audien itu berkesan saja. Wah, hebat sekali produknya, hebat sekali produk antum ini, tetapi tidak tergerak sedikit pun untuk membeli produk kita. Berarti ketahuilah para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ketahuilah dalam ilmu kami, ilmu komunikasi, komunikasi itu tidak efektif. Ya enggak? Sungguh komunikasi pemasaran itu tidak efektif. Nah, sekarang bagaimana? Ya enggak? Biar komunikasi kita menjadi efektif. Nah, Bang Andri ingin memberikan rahasia komunikasi. Gimana komunikasi itu bisa efektif? Jadi komunikasi itu bisa efektif, ya enggak? Kalau komunikasi itu menyentuh alam bawah sadar seseorang. Ya enggak? Tidak hanya sekedar
otak bahan parkir, otak kiri dan otak kanan, ya nggak? Jadi saya nggak cuma sekedar mengesankan, wah produknya itu hebat, produknya itu keren, produknya itu begini dan begitu, ya nggak? Tetapi tidak ada gerakan, ya nggak? Tidak ada dorongan dari para customer itu, para audien itu untuk memahami apa yang disampaikan. Atau kalau dalam bahasa bisnis tergerak untuk membeli produk kita. Nah, jadi harus dipahami bahwa yang namanya komunikasi dalam bisnis itu yang paling besar pengaruhnya ternyata bukan pada kata-kata para pendengar Anas Radio. Jadi kalau dia sebuah lingkaran, sebuah bola atau kue bolu yang bulat, ternyata komunikasi itu rahasianya bukan pada kata-kata. Yang kalau kita dengar dengan istilah yang kita sebut dalam istilah ilmu komunikasi, bisnis itu namanya verbal. Ternyata verbal itu, ya enggak, kata-kata itu pengaruhnya itu cuma 7% saja. Ya enggak, dalam efektivitas komunikasi. Tetapi yang paling besar pengaruhnya komunikasi dalam bisnis, ya enggak, ternyata yang paling besar itu adalah visual namanya. Nah, makanya Bang Andri pada pertemuan kali ini ingin membicarakan rahasia komunikasi yang kita sebut dengan 3V namanya. 3V. V yang pertama visual, V yang kedua vokal, V yang ketiga adalah verbal. Dan ternyata yang paling besar pengaruhnya dalam efektivitas komunikasi itu bukan verbal, tetapi visual. Visual itu ternyata pengaruhnya dalam efektivitas komunikasi, ya enggak, sebesar 55%. Jadi walaupun seseorang, ya enggak, dia bisa menyampaikan, mempresentasikan produk bisnisnya dengan hafal luar kepala, ya enggak, dia tahu produknya, dia tahu menjelaskan, ya enggak, keunikan produknya, manfaat produknya, tapi Masya Allah, visual dia presentasi itu buruk, ya enggak, tidak ada emosi di sana, ya enggak, mimik wajah yang buruk, gerakan tangan yang terbatas, maka tunggulah, subhanallah, komunikasi itu tidak bakal efektif, ya enggak. Begitu juga kita lihat kan, banyak para penceramah, para orator-orator, para pidato-pidato yang di atas panggung, ya enggak, di atas mimbar-mimbar masjid, ya enggak, mengeluarkan hadis-hadis yang dahsyat, mengeluarkan asar-asar yang dahsyat, tapi pengaruhnya itu tidak sampai kepada audien. Kenapa para pendengar Anas Radio? Karena visualnya buruk. Visualnya buruk. Maka coba kita lihat para pendengar Anas Radio, ya enggak, ustadz-ustadz yang baik, ya enggak. Nah, subhanallah, yang kelihatan ya, ini dalam definisi ilmu komunikasi ya, yang diterima konsumen, yang mungkin banyak disukai oleh para audien, ya enggak. Itu para guru-guru, para komunikator dalam bidang agama dan yang semisalnya, yang dia bisa mengkombinasikan antara pesan yang bagus, message yang bagus, dengan visual yang bagus. Dengan visual yang bagus. Nah, jadi visual itu 55%. Jadi ketahuilah, ketika kita menjual produk kita, banyak yang gagal dalam menjual produk, yang melakukan proses selling, itu bukan karena produknya. Ya enggak? Subhanallah. Produknya mungkin bagus, tetapi Masya Allah, komunikasinya ini, visualnya ini buruk. Ya, visualnya ini buruk sekali. Ya enggak? Nah, ini yang harus kita perbaiki. Visual itu 55%. Lalu yang kedua adalah vokal. Vokal itu 38%. Jadi pengaruh visual dan vokal ini kalau digabungkan, itu pengaruhnya, ini dalam, ya enggak, ini kita rumus komunikasi ya, itu besarnya sampai 93%. 93%. Vokal itu berbeda. Coba para pendengar Anas Radio. Ya, Masya Allah. Ini Bang Andri Abu Umar ini, walaupun kita tidak saling melihat, ya enggak, antum tidak bisa melihat saya tidak bisa melihat antum semua, ya enggak, yang ada di Makassar, yang ada di Medan, di Jakarta. Ya, saya ini sambil duduk di rumah saya di depan laptop dan komputer ini, itu tetap bervisual, ya enggak. Jadi seakan-akan saya berbicara di depan antum semua, para pendengar Anas Radio di Makassar, di Surabaya, di Jakarta. Itu kalau antum bisa melihat saya tangan saya ini bergerak. Persis seperti saya berbicara ketika saya menjadi motivator. Tangan saya ini bergerak ke kanan dan ke kiri, ya enggak. Sampai istri saya di sebelah saja heran ini. Ustaz sebelah ini heran. Ini Masya Allah, Bang Andri Abu Umar ini kayak berpidato di depan 1000 orang. Padahal di depannya adalah sebuah monitor komputer yang tidak ada rasa, yang tidak bisa merasakan apa yang dia dengar. Tetapi Masya Allah, inilah komunikasi. Komunikasi itu walaupun tidak terlihat, walaupun audiennya tidak bisa saling melihat dengan pembicaranya, tetap visual itu bermain. Suara itu bekerja.
Masya Allah. Dan saya pun memainkan, ya nggak, intonasi suara dengan mantap. Kenapa? Karena saya mengetahui komunikasi dalam bisnis itu tidak hanya ditentukan oleh verbal saja. Verbal itu pengaruhnya cuma 7% saja. Begitulah para pendengar Anas Radio, dan ini sangat berpengaruh di dalam bisnis. Baik, kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau sharing dengan moderator. Begitu Abu Zur'ah, barakallahu fikum. Baik, kalau khairan Bang, atas pemaparan tentang komunikasi ada 3 tadi, ada komunikasi visual, komunikasi vokal, sama komunikasi verbal. Nah, masing-masing punya keunggulan di berapa persen pengaruhnya ke audio. Para pendengar Anas Radio sekalian, dimanapun Anda berada, silakan kepada antum sekalian untuk siapkan atau menanyakan langsung apa yang ada masalah, terutama dalam komunikasi di bisnis antum sekalian. Insya Allah bisa disampaikan melalui chat box di website Anas Radio atau via Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Baik Bang Andri, tadi dijelaskan tentang komunikasi yang 3 jenis itu. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa mengajarkan komunikasi visual? Kita fokus ke komunikasi visual dulu. Ke karyawan kita itu dengan singkat Bang. Mohon contohkan kejadian realnya. Silakan Bang Andri. Baik, ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bang Andri, Abu Umar juga dari sejak sekian tahun yang lalu sering diminta di banyak perusahaan di negeri kita, ya enggak, ya tidak perlu saya sebutkan ya. Ya banyak sekali ya, baik itu perusahaan-perusahaan instansi negeri maupun swasta. Ya kalau boleh misalnya saya sebutkan Telkomsel, ya enggak, sampai perusahaan-perusahaan swasta seperti Yamaha, ya enggak, Astra dan sebagainya. Jadi komunikasi visual itu bisa kita transfer kepada karyawan kita, kepada tim di perusahaan kita, di tim di manajemen kita, ya enggak. Jadi ilmu komunikasi visual itu adalah, ya enggak, judulnya itu motion create emotion. Motion itu gerak, ya. Komunikasi visual itu gerak intinya, ya enggak. Apakah gerak ya enggak. Sehingga motion itu akan menciptakan emosi. Jadi dengan kita bergerak dengan mantap, ya subhanallah. Coba, nah ini Bang Andri Abu Umar dari Bandung, mencoba mentransfer ke seluruh pendengar Anas Radio. Coba kita buktikan saja. Kalau kita mendengar, ya enggak, kita duduk aja. Kalau duduk kita lakukan dengan tegak, ya subhanallah. Atau kita lakukan dengan, ya enggak, dengan tidur. Mana yang lebih berpengaruh secara emotion? Kan barakallahu fikum ya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Jadi luar biasa yang namanya visual itu. Dengan kita menggerakkan tangan, ya enggak? Dengan menggerakkan tangan itu akan membangun motivasi kita. Jadi coba di tim kita, karyawan kita, ya subhanallah. Nah, ini memang harus dipraktekkan ya. Kalau misalnya Bang Andri bisa terlihat, ya enggak, atau bisa melakukan memberikan transfer dengan memperlihatkan gerakan itu lebih mantap kayaknya. Jadi betul-betul yang namanya motion itu bisa dilakukan. Misalnya contoh, di beberapa perusahaan itu sekarang sudah ada tradisi, ya enggak. Nah, jadi soft skill yang kita ajarkan, kalau ketika mau masuk ke kantor, ya enggak, mereka melakukan gerakan terlebih dahulu, ya enggak. Apakah melakukan gerakan jari, ya enggak, atau melakukan gerakan tangan, dan tentunya subhanallah itu sangat mempengaruhi, ya enggak, aktivitas aktivitas tim atau karyawan kita. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ya enggak. Jadi bisa ini kita coba ya enggak, kita coba dengan mengeluarkan suara, ya enggak, atau dengan bergerak bersama-sama terlebih dahulu. Itu bisa dilakukan, ya enggak, kepada tim dan karyawan kita. Barakallahu fikum. Abu Zur'ah. Ya Bang Andri, jazakallahu khairan Bang Andri. Ini ada pertanyaan langsung nih Bang via telepon dari Abu Azim Ali. Nah, silakan Al. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Azim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Abu Man lupa ada. Astagfirullah. Jurah. Nah. Abu Juragan Jakarta ya. Abu Umar, masya Allah. Baik. Abu Umar, apa mau tanya nih?
bagaimana kiat-kiat untuk membangun bisnis di misalnya di Bali seperti ini kan kebanyakan di sini mayoritasnya Hindu gitu kan. Itu bagaimana kiat-kiat untuk membangun bisnis gitu. Baik, di copy pertanyaannya. Bisa keluar Azim Bali. Siap, maaf. Ya, silakan Bang Andi. Ya, alhamdulillah ya. Abu Azim yang mulia. Ini memang pertanyaannya masih umum ya. Jadi bagaimana kita membangun bisnis di Bali di mana keadaannya dengan umat seperti itu. Nah, memang kita bisa melakukan survei terlebih dahulu. Ya enggak? Kalau bahasa kita pendekatan lapangan, ya enggak? Sebenarnya dalam bahasa komunikasi kita atau dalam bahasa bisnis juga, ya enggak? Yang namanya bisnis itu, ya enggak? Kalau dia bisa diterima di lapangan, itu enggak jadi masalah, ya enggak? Tidak terkait dengan jenis-jenis masyarakat sebenarnya. Ya enggak? Karena sebenarnya semua kalangan itu, misalnya contoh, kan kalau yang namanya contoh bisnis makanan misalnya, kayaknya semua manusia itu suka makan kan? Ya enggak? Misalnya kita misalnya donat misalnya. Insya Allah yang namanya bisnis makanan berupa donat itu akan diterima. Kayaknya semua orang, mulai dari orang Papua, orang Aceh, orang Hindu, orang Kristen, orang Islam itu suka makan donat. Ya enggak? Barakallahu fikum. Nah, memang pertanyaannya lebih harus dikhususkan lagi. Ya, mungkin kalau dalam bahasa beliau, nah ini harus dicek. Apakah orang-orang Bali yang yang mayoritasnya Hindu atau yang sejenisnya di tempat di negeri antum atau di negeri kita berada, ya, itu apa kesukaannya? Ya, apa kesukaannya? Dari di situ. Karena kemarin kita sudah membicarakan di pertemuan keberapa ya, ke pertemuan keempat atau kelima, ada cara-cara memulai bisnis. Nah, cara memulai bisnis itu kan ada 4 urutan, Abu Azim. Yang pertama, mulailah dari apa yang kita bisa. Nah, itu mulailah dari apa yang kita bisa tuh, minat kita, hobi kita. Nah, kita cek dulu minat kita, hobi kita. Kalau tidak ada, kita cek ke urutan kedua. Apa yang dibutuhkan oleh audien kita. Nah, apa yang dibutuhkan ini kan beda. Orang di Bali tentu beda kebutuhannya dengan orang di Surabaya. Beda dengan di Bandung, beda dengan di Pontianak, beda dengan di Palembang dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita cek, Abu Azim. Ya, subhanallah. Jadi apa yang dibutuhkan oleh orang di tempat tersebut. Nah, dengan kebutuhan itulah, Masya Allah, nah, kita bisa meng-create dan merencanakan sebuah bisnis yang efektif dengan negeri antum, di mana antum berada. Begitu kira-kira Abu Azim. Jazakallah khairah. Ya. Baik, Abu Azim, apa ada pertanyaan lain lah? Anda menyilakan aja dulu. Oh ya. Jazakallah atas pertanyaan ya. Afwan. Baik, para pendengar Anas Radio sekalian, insya Allah itu juga merupakan pertanyaan via telepon yang perdana di acara Bincang Usaha Mandiri, dan kepada antum sekalian kami juga informasikan antum sekalian bisa menanyakan via Skype ya, bisa add alamat Anas Radio, bisa juga antum melakukan pertanyaan via chatbox di website Anas Radio atau di Yahoo Messenger. Ya, kembali kepada Bang Andri Masa. Bang Andri, ini saya pertanyaan Bang Andri dari hamba Allah di Jakarta. Bang Andri Masa, mana yang lebih utama, komunikasi langsung ke karyawan atau menunjuk seorang manajer sebagai jembatan komunikasi? Silahkan Bang Andri. Baik, barakallahu fikum, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya enggak, kita itu kan bertakwa sesuai kemampuan kita ya. Fattakullahu mastata'tum. Jadi kita bertakwa, bermujahadah, beraktivitas dalam kehidupan kita di dunia untuk meraih akhirat yang lebih baik. Ini disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, apakah kita mampu? Ya, itu kan kata kuncinya. Kalau kita mampu, ya enggak? Kalau kita mampu, ya memang yang lebih afdol kita langsung terjun sendiri. Ya, subhanallah. Karena ya kita ingin menjadi seorang pemimpin usaha, pemimpin bisnis, ya seperti Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau langsung memberikan teladan kepada yang murid-muridnya, kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain tanpa perantara. Ya enggak? Bahkan memimpin langsung digunakan kan gitu kan kita punya
karyawan kita. Ya, begitu Abu Zur'ah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Abu Zur'ah. Apa terputus Bang, ada jaringan misalkan silang Bang. Ya, jadi sekali lagi ya Bang Andri ungkapkan tadi, yang afdolnya kita sebagai pemimpin usaha itu lebih baik kalau kita mampu, ya enggak, kita punya kemampuan, punya skill, ya enggak, tahu cara menyampaikannya ke tengah-tengah karyawan kita, itu yang lebih afdol. Karena kita ya enggak, sama seperti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi karyawan kita secara langsung, ya enggak. Jangan seumur hidup karyawan kita tidak pernah melihat wajah ownernya, dan ini banyak juga yang terjadi di banyak perusahaan. Owner itu tidak pernah turun langsung di tengah-tengah tim dan karyawannya. Mungkin hanya datang cuma sekali setahun saja untuk memimpin rapat umum, pemegang saham atau rapat umum, ya enggak, manajemen beserta para manajer-manajernya. Nah, Masya Allah, ya enggak, yang seperti ini memang ada kelebihan dan ada keuntungan. Tetapi kalau untuk mentransfer sesuatu yang baik kepada karyawan, insya Allah jauh lebih baik ya kita bertatap muka langsung dengan karyawan kita. Begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Baik, Pak, jazakallahu khair. Kita mungkin rehat sejenak pada para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Kembali kami buka forum pertanyaan untuk nantinya dijawab oleh Bang Andri Masa. Tapi sebelumnya kita rehat sejenak untuk mendengarkan murotal Al-Quran berikut ini. Silakan mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, insyaallah kita kembali lagi di acara Bincang Usaha Mandiri Boom bersama Bang Andri Masa, super trainer dan motivator kita. Insyaallah di pagi hari ini kita sudah memaparkan tentang komunikasi dalam bisnis yang terbagi dalam 3 bentuk.
komunikasi visual, komunikasi vokal, dan komunikasi verbal. Pak Andri Masa sudah menjelaskan kepada kita dan sudah menjawab beberapa pertanyaan. Silakan kepada para pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menanyakan kepada Bang Andri Masa seputar permasalahan komunikasi dalam bisnis atau permasalahan yang lainnya, yang insya Allah kita juga bisa menerima pertanyaan antum sekalian melalui Skype. Antum bisa daftarkan ke Anas Radio, nanti kita add, lalu kita bisa berhubungan langsung. Dan bisa juga antum tanyakan pertanyaan seputar komunikasi dalam bisnis melalui chatbox Anas Radio atau melalui Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Baik Pak Andri Masa, ini ada pertanyaan dari hamba Allah lagi Bang di Jakarta. Bang Andri Masa, bagaimana mengkombinasikan ketika jenis komunikasi itu, komunikasi visual, verbal, dan vokal? Apakah bertahap dalam mengkomunikasikannya atau sekaligus bersamaan keluar begitu saja? Silakan Pak Andri. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, memang kita butuh latihan ya. Jadi memang komunikasi ini intinya adalah di bagaimana praktek kita sehari-hari. Karena dia tidak hanya sekedar teori, ya enggak, atau sesuatu yang ya sifatnya cuma sekedar pemahaman saja, ya enggak. Tetapi pemahaman itu kalau tidak dipraktekkan, ya tidak ada gunanya, apalagi skill-skill seperti komunikasi seperti ini. Nah, memang biasanya di awal proses orang yang ingin mempraktekkan komunikasi, itu akan terlihat apakah dia dominan dari tiga hal tersebut. Jadi misalnya, ya enggak, nanti dari hasil awal dia mempraktekkan akan terlihat. Misalnya Abu Zur'a ini, wah ternyata dia ini dominannya vokalnya, ya enggak? Kan gitu kan? Ada juga seseorang yang fulan yang dominannya verbal saja, ya enggak? Jadi dari situ, jadi bisa dianalisa hamba Allah yang dirahmati Allah dan semua para pendengar Anas Radio, mungkin kita masing-masing itu bisa dianalisa. Ya, ada seseorang fulan A yang beliau ini verbalnya yang dominan, ya, ada yang vokalnya yang dominan, ada yang visualnya dominan. Begitu juga ya para penceramah, ya, ada seorang ustadz yang kita lihat guru, ya masya Allah, yang dia visualnya yang dominan. Ya, jadi visualnya masya Allah berapi-api, tetapi masya Allah materinya agak kurang, ya nggak, kurang sistematis dan masya Allah kurang detail. Ada juga sebaliknya yang masya Allah materinya sudah bagus, tetapi visualnya yang kurang. Ya, masya Allah keluar itu ayat-ayat dengan begitu seperti air bah, yang air terjun di gunung-gunung dan di bukit-bukit, dari gunung dan bukit-bukit. Tetapi masya Allah visualnya yang rada agak kurang, ya nggak? Kan begitu. Nah ini yang harus kita analisa. Jadi kita hamba Allah, ya nggak, Subhanahu wa taala itu berada di posisi mana? Dominannya kita. Apakah dominannya di visual, apa dominannya di vokal, apa dominannya di verbal? Kan begitu, ya enggak? Atau lemah tiga-tiganya, atau kuat tiga-tiganya. Nah, ini yang harus dicek terlebih dahulu. Nah, ini kan harus satu persatu karena setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kalau begini, ya enggak, tips yang Bang Andri Abu Umar ingin sampaikan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita itu kuat di verbal, ya enggak, tapi lemah di visual, berarti harus kita tambah kemampuan kita. Kita harus belajar bagaimana tip-tip visual yang baik. Ya enggak? Nah, Bang Andri kalau terjadi masalah berikutnya. Jadi saya itu memang Masya Allah. Kalau menghafal ada oke. Ya enggak? Rada mantap. Tapi kalau Masya Allah, kalau suara itu nggak bisa sekeras siapa misalnya. Kan nggak bisa seperti Ustadz itu yang suaranya itu vokalnya Masya Allah. Ya enggak? Tone-nya itu sangat tinggi sekali. Nah, kita tidak harus mengikuti persis seseorang. Be yourself. Jadilah diri kita sendiri. Hanya kita perlu memberikan strategi dan taktik, ya enggak? Dengan suara, ya enggak, jenis vokal yang seperti itu, kita tetap bisa memainkan sehingga matanya yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu tetap terdengar menarik di tengah audien kita, ya enggak? Begitu juga sebagai seorang presenter bisnis, ya enggak, sebagai seorang sales, ya enggak, yang ingin, ya enggak, jadi tetap ya bisa kita strategikan, ya enggak? Tetapi yang afdolnya itu adalah seseorang yang mampu mengkombinasikan tiga-tiganya. Nah, dan ini butuh waktu, butuh jam terbang, ya enggak? Karena komunikasi itu kalau tidak ada jam terbang, ya enggak? Subhanallah. Sama seperti orang latihan perang, ya enggak? Main pedang aja terus, ya enggak? Karena beda memainkan pedang ketika latihan dengan memainkan pedang ketika bertempur yang sebenarnya. Ya, sama dengan komunikasi. Jadi ada seseorang latihan berbicara di depan cermin, ya enggak? Atau di kamar, ya setiap hari.
tapi tidak pernah melakukan presentasi yang sebenarnya di depan publik. Ini beda para pendengar Anas Radio, karena jam terbang itu butuh sekali bagi seseorang yang ingin mempertajam skill komunikasinya di dalam bisnis. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari Al-Ah Sohib Kanda di Depok. Sohib Kanda di Depok. Bang Andri, komunikasi bisnis dengan lawan jenis bagaimana Bang? Di samping harus sesuai syariat, apa ada trik lain yang memudahkan komunikasi bisnis ke wanita jadi mudah? Silakan Bang. Barakallahu fikum ya. Jadi di Al-Ah Kanda, Masya Allah, semoga Allah menjaga antum dan keluarga antum. Jadi sebenarnya kita bisa mengenal seseorang itu sesuai karakternya, ya. Jadi komunikasi itu bisa dianalisa yang pertama secara sosiografis dan demografis, ya enggak. Jadi walaupun dia perempuan, ya enggak, ataupun dia laki-laki, kadang-kadang kan ya sifat dan karakter itu berbeda-beda ya. Jadi maksud Abu Umar tentu tempat, ya enggak, negeri, ya enggak, pendidikan itu mempengaruhi sekali. Ya. Sebab kadang-kadang walaupun dia ya enggak, laki-laki, ada laki-laki ini Masya Allah yang ya Masya Allah yang komunikasinya tidak pede, ada juga yang ya enggak percaya diri, ya enggak. Begitu juga dengan vokalnya. Nah, namun sebenarnya yang harus dimengerti kalau dari segi ilmu komunikasi, karena kita ini harus berkomunikasi dengan akhwat, dengan perempuan itu dengan syariat, ya kita bisa memainkan yang kita pertajam itu adalah vokal dan verbalnya. Ya, vokal dan verbalnya. Ya, kan begitu kan? Paham maksudnya? Jadi vokal dan verbalnya. Jadi seperti komunikasi radio. Ya enggak, karena kita tidak bisa berhadapan langsung, ya enggak, atau bertatapan muka langsung dengan lawan jenis, yang itu kita harus menjaga kehormatan diri kita, maka yang kita harus strategikan, kita buat perencanaan yang bagus itu pada vokalnya. Ya, vokalnya. Jadi maksudnya bukan vokal yang sengaja dibuat-buat mendayu-dayu atau yang semisalnya, bukan seperti itu maksudnya. Jadi kita atur, ya enggak. Nah, kalimat-kalimat bisnis itu betul-betul menarik, ya enggak, betul-betul menarik. Ya enggak, susunan tata-tata kalimatnya, ya enggak, kata-katanya, Masya Allah. Artinya harus disesuaikan. Jadi mudah sekali didengar, ya enggak, dan dipahami oleh orang-orang yang cuma mengandalkan dari suara saja. Kira-kira begitu. Barakallahu fikum. Ya, seperti kalangan wanita maksud Abu Umar. Ya. Ya, Abu Zura. Jazakallahu khairan Bang. Ini ada pertanyaan lagi di Al-Akh Abu Ukasha Mashhudi di Surabaya. Pak Andri, dalam sebuah bisnis yang nilainya sangat besar, syarat sekali dengan proses-proses lobby. Adakah trik dan tips komunikasi yang bisa diunggulkan? Ada barang yang nilainya besar. Silakan Pak Andri. Ya, Masya Allah ya. Baik, memang Alhamdulillah Al-Ah Abu Qasha, semoga Allah menjaga antum dan keluarga antum di Surabaya. Jadi di komunikasi itu terbagi-bagi ya. Ya, ada banyak bidang komunikasi. Ya, ada komunikasi itu publik, ada massa, ada kelompok. Nah, lobby ini termasuk pembagian yang keempat, di mana namanya komunikasi interpersonal. Jadi lobby ini kita sering dengar ya, ada lobby, ada negosiasi. Ya, nah, secara ilmiah ilmu komunikasi, lobby dan negosiasi itu berbeda. Ya, lobby dan negosiasi itu berbeda. Hanya kadang-kadang yang ada di kalangan awam. Ya, kalau negosiasi itu sifatnya lebih, ya, dia sifatnya lebih sistematik. Ya, sifatnya lebih sistematik, ya enggak? Ada aturan-aturan negosiasi, ya enggak? Nah, kalau kita mengistilahkan lobby itu lebih bebas dia, ya enggak? Dan dia tidak terkait pada aturan-aturan seperti di aturan-aturan negosiasi. Jadi misalnya, ya kayak Abu Umar ini, melobi Abu Zur'ah. Nah, ini bisa dilakukan lobby ini sekarang, ya enggak? Saya mau melobi beliau ini, ya enggak? Dalam keadaan yang bebas, tidak ada aturan tertentu. Beda dengan negosiasi, ya enggak? Negosiasi itu ada sesuatu yang, ya enggak, pesan-pesan dan perencanaan yang dibawa sebelumnya. Nah, baik. Nah, sekarang lobby. Jadi lobby ini kalau menyangkut sebuah bisnis, biasanya lobby ini dilakukan oleh
orang-orang yang dia ya tidak langsung di dalam perusahaan, tidak langsung di dalam perusahaan, ya enggak? Masya Allah, contoh, ya. Abu Umar kasih contoh. Biasanya, ya enggak? Kalau pemain sepak bola lah, ya enggak? Nah, kan sering ya terjadi apa namanya? Ya jangan pemain sepak bola lah ya, apa ya? Ya enggak? Ya terjadi deal bisnis, ya, deal bisnis. Nah, kalau yang resmi di lapangan itu kan namanya negosiasi. Dimana kalau seseorang ingin membeli produk seseorang, ya enggak, dia menyalurkan proposalnya, ya enggak, surat negosiasinya secara resmi. Ya sama kayak sebuah tim sepak bola ingin, ya enggak, Masya Allah, ingin melakukan negosiasi kontrak dengan seorang pemain atau sebagainya. Nah, tetapi ada yang namanya lobby. Lobby itu di luar negosiasi. Itu namanya lobby. Jadi lobby itu sifatnya interpersonal. Jadi ketika kita melakukan hal yang resmi, ya, kita bisa melakukan lobby yang tidak langsung, ya nggak, kepada orang tersebut, Masya Allah. Sehingga banyak kita lihat, ya nggak, kok terjadi negosiasi yang terjadi perubahan negosiasi, ya nggak. Tiba-tiba begini, ya nggak, dalam 2 hari terjadi perubahan dalam negosiasi bisnis. Nah, ternyata kita ketahui, ya nggak, terjadi lobby di antara mereka. Nah, Masya Allah. Jadi lobby yang ingin Bang Andri sampaikan ini, lobby ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah hubungan bisnis, ya enggak? Hubungan seseorang dengan orang yang lain di luar bisnis. Ya, ini yang sangat berpengaruh. Pertama, ya enggak? Jadi Masya Allah kalau bahasa kita hubungan, ya enggak? Hubungan di luar hubungan bisnis, ya enggak? Kan pengaruh ya. Apakah Masya Allah kita sering menghubungi dia, ya enggak? Kita berteman dengan baik dengan dia, ataukah kita punya hubungan kekeluargaan dengan dia. Nah, itu sangat mempengaruhi yang namanya lobby. Ya enggak? Lobby. Jadi hubungan seseorang kepada orang lain di luar bisnis. Yang kedua, lobby ini, ya enggak, dipengaruhi oleh nilai-nilai, ya enggak, nilai-nilai yang dia yakini, ya enggak, yang bisa memberikan tambahan kepada, ya enggak, proses negosiasi. Nah, misalnya barakallahu fikum, ya enggak, nilai-nilai yang lebih itu, ya apakah misalnya kita dapat sesuatu yang punya nilai tambah ketika kita melakukan negosiasi dengan dia. Apakah misalnya kita bisa berhubungan jauh lebih baik dengan beliau? Apakah dengan bernegosiasi itu kita bisa mempunyai network yang lebih banyak ketika berhasil berhubungan dengan beliau? Kan begitu kan? Nah, jadi ini ya enggak, faktor-faktor nilai tambah di luar dari, ya enggak, proses negosiasi tersebut. Nah, ini lobby yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita menyebut lobby itu tidak hanya sekedar sesuatu yang bersifat resmi ya, tetapi di luar hal tersebut. Ya, begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan lagi Bang dari hamba Allah di Bandung. Bagaimana dengan decision maker yang dalam bisnis? Terutama saya masih belum bakat dalam decision maker dalam bisnis. Silakan Bang. Masya Allah. Ya alhamdulillah hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Bandung. Masya Allah. Jadi decision maker ini adalah sebuah skill di dalam kepemimpinan. Ya enggak? Jadi kalau kita bahas ilmu tentang kepemimpinan itu sangat banyak sekali ya turunannya, ya enggak? Ada yang namanya ilmu tentang, ya enggak, meng-create ide, yang ID. Jadi menciptakan ide itu adalah skill tersendiri. Lalu skill berikutnya adalah merubah ide itu menjadi message. Itu juga skill tersendiri di dalam kepemimpinan. Karena banyak pemimpin bisnis itu punya ide. Jadi punya ide, oh saya punya ide begini nih, ya enggak? Pengen bikin produk baru, tapi menyampaikan ke karyawan itu susah banget, ya enggak? Kan begitu ya? Atau sering misalnya kita lihat, kita punya ide, ingin menyampaikan, punya ide buat anak kita, tapi menyampaikannya, Masya Allah, susah sekali, ya enggak? Kesulitan sekali. Nah, ini skill tersendiri. Lalu yang berikutnya, skill dalam kepemimpinan itu adalah skill, ya enggak, dalam mengatasi masalah. Ya, problem solving namanya. Jadi problem solving itu hal yang berbeda, ya enggak? Dan ada skill yang keempat, namanya decision making. Ya, karena ada pemimpin bisnis, ada seorang pemimpin wirausaha yang dia, Masya Allah, ketika terjadi sebuah masalah di perusahaannya, di sebuah bisnisnya, dia bisa menganalisa. Yuk analisa, bisnisnya begini. Tapi kalau memutuskan susah. Makanya kita lihat sering komentator di media-media massa itu, ya enggak? Kita sering lihat komentator politik, komentator ekonomi. Kalau berkomentar paling pinter. Ya.
menganalisa masalah. Oh, masalah negara kita itu begini-begini, masalah ini tuh begini-begini. Tapi kalau disuruh memutuskan, mana di antara komentar antum itu yang harus dijadikan keputusan, ya nggak, untuk diserahkan kepada Bapak Presiden kita, ya nggak? Masya Allah, tidak mampu dia. Ah, barakallahu fikum. Jadi ada orang yang bisa menganalisa masalah, tapi tidak mampu membuatnya menjadi sebuah keputusan yang sangat efektif kepada customer, kepada audien, kepada konsumen. Jadi, nah, saran Bang Andri Abu Umar, memang kemampuan decision making ini dia berurutan dengan skill-skill yang sebelumnya, ya. Dan ini memang harus dilatih, karena tidak bisa kita punya kemampuan decision making ini secara instan, ya. Karena kita harus dibekali oleh berbagai kemampuan, ya. Seperti tadi kan, kemampuan bagaimana menyusun ide, ya enggak, bagaimana merubah ide itu menjadi message, bagaimana menganalisa masalah, ya enggak, kan begitu kira-kira. Barakallahu fikum, ya enggak? Nah, sama kan? Barakallahu fik. Jadi kita buktikan saja. Ya di negara kita kan, Masya Allah, atau di dunia ini banyak para ulama, tapi ya enggak, tidak banyak yang bisa yang bisa punya kemampuan dalam memberikan fatwa. Ya enggak? Yang fatwanya itu Masya Allah. Itu kan fatwa itu decision making ilmunya. Ya enggak? Decision making. Barakallahu fikum. Maka kita lihat, ya enggak? Seorang Syekh bin Baz yang fatwanya rahimahullah, yang fatwanya luar biasa, itu juga harus belajar. Kalau kita ingin jadi pemimpin, kita belajar. Hanya pemimpin yang bisa mencetak pemimpin, ya enggak? Tapi jenis pemimpin ini kan banyak, ya enggak? Pemimpin yang seperti apa? Ya enggak? Nah, ada pemimpin yang punya skill khusus dalam decision making. Barakallahu fikum. Sama, ya enggak? Ulama itu mencetak para ulama. Tetapi ulama itu kan banyak. Barakallahu fikum. Tetapi barakallah, yang seperti Syekh bin Baz, ya enggak? Itu harus belajar kepada orang yang seperti, yang semisal dengan beliau. Makanya barakallahu fikum, kita lihat Syekh bin Baz, ya enggak, sebagai ahli fatwa, belajar decision making, ya enggak, membuat keputusan kepada ahli fatwa juga. 10 tahun beliau belajar kepada Syekh yang mulia, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala. Begitu, pemimpin belajar kepada pemimpin juga. Jadi orang yang ingin mempunyai keahlian decision making, coba kita cari ya, para pemimpin, mentor, pembimbing, guru-guru yang juga seorang pemimpin yang dia punya skill memutuskan, ya membuat sebuah keputusan yang luar biasa. Tidak banyak orang yang seperti itu. Begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Ada pertanyaan Bang dari Al-Akh Abu Mufli di Klender, Jakarta Timur. Mana yang lebih baik Bang Andri? Kuliah baru bisnis atau bisnis tanpa perlu kuliah lagi? Silakan Bang. Barakallahu fiikum. Ya, alhamdulillah Al-Akh Abu Mufli yang semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Jadi yang seperti ini kita bisa dikompromikan, ya. Bisa dikompromikan. Barakallahu fikum, ya enggak? Seperti kita sering melihat, ya enggak, guru-guru kita berkata kalau terjadi misalnya mana yang harus kita dahulukan antara berbakti dengan orang tua dengan menuntut ilmu, ya enggak, menuntut ilmu agama, ya enggak? Yang paling afdol dari semua jawaban itu kalau bisa kita kompromikan. Di mana kita tetap menuntut ilmu dan berbakti dengan orang tua. Jangan Masya Allah, Jangan kita pertentangkan. Nah, bagaimana kunci seperti ini? Ya enggak? Nah, kuncinya kan adalah manajemen waktu. Nah, jadi banyak kaum muslimin, Masya Allah, yang modalnya itu semangat saja. Tapi tidak ada kemampuan, skill khusus dalam memanage waktu. Jadi kita bisa tetap menuntut ilmu dengan mantap. Ya enggak? Kita tetap juga menyelesaikan urusan keluarga kita. Dan kita juga tetap bisa mencari nafkah. Ya enggak? Berbisnis untuk mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anak, istri dan anak-anak kita. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, sama juga yang kalau misalnya bisnis itu, kalau sudah ada semangat bisnisnya, jangan ditunda-tunda. Barakallahu fikum. Jadi misalnya, Bang, saya sudah punya semangat bisnis ketika saya masih kuliah atau saya masih pelajar, ya enggak? Atau mahasiswa. Segera, karena bisnis itu jangan ditunda-tunda. Karena nanti semangat itu akan hilang kembali. Ya. Jadi bisa kita lakukan, ya enggak? Kita berbisnis dalam keadaan kita tetap, ya enggak, melakukan proses pembelajaran di sekolah kita tersebut, ya enggak? Jangan, ya, Masya Allah, karena memang dulu banyak sekali di antara para pengusaha di lapangan itu yang mengajarkan seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ini harus
diperbaiki terlebih dahulu persepsi kita, konsep kita, ya enggak, supaya kita bisa mengatur, ya enggak, keadaan aktivitas bisnis kita. Jadi tidak harus kita pertentangkan. Begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Ukasya Hilmi di Semarang, Bang. Gimana cara memulai untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif dan tidak membosankan? Terkadang saya berkomunikasi sering tegang dan malu-malu dalam memulai. Silakan Bang Andri. Masya Allah ya. Baik, nah komunikasi yang tidak malu-malu, ya, Al-Akh Abu Ukasya Hilmi di Semarang, semoga Allah merahmati antum dan menjaga antum sekeluarga. Jadi, ya enggak, tadi di awal Bang Andri Abu Umar sampaikan bahwa ya enggak, komunikasi yang efektif secara visual dan vokal dan verbal ini, kalau dia bisa menyentuh alam bawah sadar. Nah, bagaimana caranya? Nah, dulu kalau tidak salah sudah pernah ana transfer ya, ana sampaikan, ada namanya 4P. 4P, cara berkomunikasi yang baik untuk menyentuh alam bawah sadar. P yang pertama itu positif. Ya enggak? Positif. Jadi, coba Al-Akh Abu Ukasya dan para pendengar Anas Radio yang lainnya, coba kita berlatih berbicara itu yang positif. Ya enggak? Berbicara yang positif itu, ya enggak? Berbicara yang, ya enggak? Kita tidak ada kalimat negasi ketika kita sudah berbicara positif. Kan kita tuh sering berbicara begini, baik, saya yakin saya bisa sukses, saya bisa belajar agama. Tapi, nah ini dia. Coba dalam kita berbicara, meng-SMS, ya enggak? Coba kita hilangkan kata-kata yang negatif, ya enggak? Yang bisa mendaunkan, menghilangkan motivasi kita. Nah, jadi ini konsep pertama, positif. Positif, ya. Jadi positif itu yang pertama. Lalu P yang berikutnya, Al-Akh Abu Ukasya Hilmi di Semarang, yaitu present tense. Present tense itu bagaimana ketika kita berbicara, kita punya, ya enggak, bayangan terhadap apa yang kita bicarakan. Nah, jadi kita harus punya motivasi di balik kita berbicara. Kalau kita nggak punya motivasi, memang akibatnya, ya kita tidak punya keberanian. Ya enggak, tidak ada keberanian kan. Jadi harus punya motivasi. Jadi Bang Andri Abu Umar ini berbicara, subhanallah, dengan semangat seperti ini karena ada motif-motifnya. Ya, motif-motif ini yang harus diperbaiki pada diri kita. Ya enggak? Persepsi, mindset yang salah, mitos-mitos yang salah harus kita, ya enggak, perbaiki terlebih dahulu sebelum kita ingin berkomunikasi dengan publik. Lalu, ya enggak, P yang berikutnya pribadi. Nah, pribadi ini kalau bahasa kita kepentingan, ya. Jadi pribadi ini sangat dipengaruhi oleh dua hal ya. Yang pertama, ya enggak, dengan siapa kita, dengan berteman kita berguru, ya enggak. Jadi kalau kita sadar, Al-Akh Abu Ukasya kita ini orangnya pemalu, coba pilihlah sahabat itu yang, ya enggak, yang jangan pemalu, ya enggak. Pilih yang ada semangat, yang pede, di mana pedenya itu bisa menular kepada diri kita. Kan begitu kira-kira. Ya enggak? Karena orang yang, ya enggak, semangat itu, ya enggak, luar biasa itu, semangat itu penyakit menular ya. Ya enggak? Jadi penyakit yang paling menular itu, subhanallah, bukan virus AIDS atau Ebola, tetapi betul-betul semangat. Cobalah kita pilih sahabat yang betul-betul semangat, sehingga semangat itu bisa menular pada kita. Sehingga kepribadian kita pun, Masya Allah, berubah sedikit-sedikit, yang negatif seperti itu, ya enggak, yang Masya Allah ya, yang terlalu malu, ya enggak, padahal malu ini bagus, karena malu, Masya Allah, barakallahu fikum, ya enggak, sebagian dari agama kita, sebagian dari iman. Tetapi kalau tidak ditempatkan dengan, ya enggak, sesuatu yang baik, malah menjadi blunder, menjadi bumerang bagi pengembang. Saya tuh komunikasi itu diulang-ulang, ya enggak, berarti dan diulang-ulang. Coba latihan berbicara, ya enggak, latihan berbicara, ya enggak. Coba tes latihan berbicara di depan adik di rumah, di depan ibu di rumah. Dan itu yang Abu Umar Bang Andri lakukan ketika saya yang masih remaja. Jadi saya berlatih awal itu saya, Masya Allah, ya ibu saya, ya enggak, ibu kandung saya di kampung itu jadi kawah candra di muka, ya enggak. Saya katakan kepada ibu saya, Bu, ya enggak. Nah, waktu itu Masya Allah, ya, saya belajar berbicara di depan beliau, di depan ayah dan ibu saya, ya enggak. Dan mereka orang-orang yang menilai pertama kepada saya, wah, Masya Allah, ya enggak, Bang Andri ini tangannya kurang bagus, ya enggak, subhanallah, mimiknya kurang semangat. Nah, Masya Allah, kita butuh lawan mitra, latih kita. Nah, carilah Abu Ukasya, mitra latih antum dimanapun Anda berada. Bisa sahabat, bisa ibu, yang punya istri bisa istri, ya enggak, dan yang semisalnya yang bisa bermitra dengan kita secara baik dan
bisa memberikan faedah kepada kita. Barakallahu fiikum. Baik, jazakallahu khairan Bang. Ada pertanyaan nih Bang dari Al-Akh Abu Abdillah di Bandung. Ana mau tanya, bagaimana peran brosur dalam mempengaruhi minat konsumen yang begitu besar atau mempengaruhi minat konsumen menjadi kecil? Barakallahu fiik. Silakan Bang. Iya, Masya Allah. Jadi komunikasi apa namanya? Ya enggak. Nah, komunikasi seperti brosur itu, ya, siapa tadi? Ya, Abu Abdillah di Bandung. Itu memang komunikasinya sudah masuk ke komunikasi yang sifatnya komunikasi massa, ya enggak, atau komunikasi publik. Di mana komunikasi massa publik itu terbagi dua. Ada namanya media dalam ruang, ada media luar ruang. Ya enggak. Media luar ruang ini termasuk di dalamnya adalah seperti yang antum sebutkan tadi, poster, ya enggak, apa namanya, spanduk, baligo dan yang sejenisnya seperti itu. Itu namanya media luar ruang. Nah, media luar ruang ini yang paling mempengaruhinya sebenarnya itu kalau dalam bahasa kita komunikasi yang sifatnya visual. Ya, komunikasi yang sifatnya visual. Jadi komunikasi visual dalam media luar ruang itu yang pertama yang paling berpengaruh adalah desain dari komunikasi antum tersebut. Jadi desain poster tersebut, ya enggak? Itu yang pertama. Nah, jadi Masya Allah kita harus belajar desain ya, karena dalam ilmu komunikasi periklanan, ya enggak, seperti poster seperti itu, ya enggak. Bahkan huruf pun punya makna, ya enggak. Jadi kita menuliskan huruf A di poster kita, ya enggak. Huruf A itu, ya enggak, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang miring, ada yang setengah miring, ya enggak, ada yang tebal, ada yang tidak. Itu mempengaruhi, ya enggak, mempengaruhi. Ya sama, kita buat sebuah, ya enggak, membuat sebuah event kita semangat, ya, membuat sebuah taklim, membuat sebuah studium general atau sebuah, ya enggak, daurah. Judulnya Masya Allah, judulnya apa namanya, ya enggak, membangun motivasi dalam menuntut ilmu, misalnya judulnya begitu. Tetapi dilihatnya desainnya tuh Masya Allah, ya enggak, tidak ada tanda-tanda motivasi di sana, ya enggak, hurufnya Masya Allah tidak ada ketegasan huruf. Jadi itu berpengaruh sekali ya, komunikasi visual publik itu yang terdapat di media luar ruang seperti poster, ya. Nah, selain apa namanya desain, yang kedua adalah, ya enggak, kata-katanya, pilihan kata dan kalimat. Nah, ini juga sangat berpengaruh, ya. Bisa jadi desainnya sudah bagus, warnanya sudah bagus, ya enggak, apa namanya, visualisasinya sudah bagus, tetapi Masya Allah, ya enggak, pilihan kata dan kalimatnya itu tidak berhasil menarik audien untuk datang ke pengajian kita atau datang ke event kita. Dan ini yang harus kita pelajari dalam komunikasi visual di media luar ruang seperti poster, spanduk, pamflet dan yang sebagainya. Begitu Abu Kasyah. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Bang. Ini ada pertanyaan terakhir Bang dari Al-Akh Abu Azim di Bali. Saat ini kita sedang bekerja di suatu perusahaan. Ada yang menawarkan pekerjaan yang tentunya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bidang pekerjaannya sama dan atasan juga alhamdulillah muslim. Lalu bagaimana menyikapi itu Bang Andri? Silakan. Ya, Masya Allah ya. Barakallahu fikum Al-Akh Abu Azim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan dan kekurangan ini harus diperinci terlebih dahulu. Ya enggak? Harus diperinci terlebih dahulu kan? Karena ya, kelebihan dan kekurangan di sebuah perusahaan itu intinya ya, karena kita ini kan Masya Allah hidup di dunia ini cuma sementara. Ya enggak? Di mana kelebihan dan kekurangan ini harus betul-betul tidak, ya enggak, jangan sampai ya merugikan kepentingan kita yang lebih besar. Apa kepentingan kita yang lebih besar? Itu kepentingan akhirat kita. Barakallahu fikum, ya enggak? Jangan kita ditawarkan sebuah pekerjaan di tempat yang lain dengan gaji yang Masya Allah lebih meningkat, ya enggak? Dengan kebebasan berpendapat yang lebih meningkat, tetapi Masya Allah oleh perusahaan yang baru tersebut. Nah, berarti kan Masya Allah kepentingan akhirat kita dikurangi. Nah, padahal di situ adalah kekurangan yang paling besar, ya enggak? Karena kita adalah seorang ahlu sunnah, ya enggak? Seorang muslim yang mengejar cita-cita akhirat. Nah, jadi kalau kita di perusahaan, bila ditawarkan pekerjaan, kelebihan dan kekurangannya itu kita timbang dengan matang. Jadi pertimbangan yang utama itu adalah pertimbangan akhirat. Jadi kalau Bang Andri, Abu Umar seperti itu ya, Masya Allah, tidak tahu kalau antum. Jadi pertimbangan yang pertama tentu ibadah kita. Ya, bagaimana sholat kita, bagaimana proses menuntut ilmu, ya enggak? Nah, kalau
Assalamualaikum. Baik, pembicaraan kita terputus dengan Bang Andri Mata. Insya Allah kita sedang mencoba lagi untuk menghubungi beliau. Para pendengar radio Anas streaming di manapun. Silakan Bang Andri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Andri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Andri. Assalamualaikum Bang Andri Mata. Assalamualaikum. Ya. Ya, tolong lanjutkan Bang Andri, silakan. Alhamdulillah. Jadi bagi yang harus kita praktikan adalah pekerjaan akhirat kita. Jangan sampai ditawari sebuah pekerjaan yang baru, ya enggak, sehingga barakallahu fikum, ya enggak, kurang memperhatikan, ya enggak, kepentingan akhirat kita seperti ibadah, ya enggak, tentu waktu luang kita untuk menuntut ilmu, ya enggak, dan hal-hal yang semisalnya seperti itu. Jadi barakallahu fikum. Dan yang kedua yang ingin ana wasiatkan kepada antum semua dan ana, ya enggak, jadi memilih yang betul-betul di sebuah tempat kerja itu kondusif, ya enggak, terutama yang pertemanannya, persahabatannya. Ya subhanallah. Karena bisa jadi mungkin ya kita dapat waktu luang yang banyak untuk beribadah, tetapi masya Allah kita mendapatkan tempat di pekerjaan yang baru itu sahabat-sahabat yang masya Allah, yang luar biasa, yang kurang kondusif, ya enggak, banyak berkata-kata yang tidak baik, ya enggak, banyak juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Juga banyak pengikut hawa nafsu. Nah, ini yang harus diperhatikan kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan pekerjaan yang baik dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Begitu Abu Zur'ah. Baik, terima kasih jazakallahu khair. Mungkin untuk sesi terakhir ini diberikan kesimpulan dari pembahasan kita tadi, Bang, supaya pembahasan Bung kali ini lebih terasa indah. Silakan, Bang Andi. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, ya enggak. Nah, kesimpulan di materi terakhir kita, ya enggak, bahwa komunikasi itu adalah, ya enggak, salah satu syarat sukses, ya enggak. Bagaimana kita bisa memimpin, ya enggak, sebuah bisnis dan sebuah usaha di tengah-tengah aktivitas bisnis yang kita jalankan. Dan komunikasi itu, kesimpulannya, yang paling mempengaruhinya adalah komunikasi visual sebesar 55%. Lalu yang kedua adalah komunikasi vokal sebesar 38% dan komunikasi verbal selama 7%. Jadi, nah komunikasi ini kita harus lihat dengan keadaan diri kita. Mana yang dominan di antara kita komunikasi tersebut. Nah, kesimpulannya, kalau kita punya yang dominan dan punya kurang pada satu sisi, coba yang kurang ini kita tutupi. Ya enggak? Kita tutupi dengan kelebihan yang kita punya. Ya enggak? Dan lalu kita kombinasikan komunikasi kita ini dalam kita melakukan, ya enggak, proses mentransfer, ya enggak, dan memimpin perusahaan dan bisnis kita dengan cara yang lebih baik. Kira-kira begitu. Sehingga kita ingat kesimpulan yang kemarin, ya enggak, everything rise and fall depend on, ya enggak, leadership. Dan hari ini juga kita bisa katakan everything rise and fall depend on communication. Jadi jatuh bangun sesuatu itu bisa jadi, ya enggak, nah, bergantung pada yang namanya komunikasi seseorang. Barakallahu fikum. Jadi komunikasi ini adalah sesuatu hal yang masya Allah sangat urgent sekali pada hari ini. Sungguh sangat urgent sekali. Ya enggak? Ya enggak? Orang yang rukun itu bisa terpecah, ya enggak? Bisa cerai gara-gara, ya enggak, kurangnya, ya enggak, miskomunikasi. Tetapi masya Allah dengan komunikasi yang baik, sesuatu yang tercerai-berai bisa bersatu dengan komunikasi yang baik. Dan itu masya Allah, dan itu penting juga dalam proses kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dimanapun kita berada. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan
kepada Bang Andri Masa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau serta keluarga beliau dalam kebaikan iman dan takwa di jalannya, insyaallah taala. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, kami juga sebelumnya mohon maaf atas kejadian beberapa kali terputusnya jaringan kami. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kami dan antum juga bisa memaafkan kami. Semoga kami juga ke depannya bisa melancarkan acara live ini, dan insyaallah kami tetap berusaha untuk memuaskan antum sekalian dalam memandu antum memulai dan terus bersemangat dalam menjalankan bisnis usaha mandiri. Baik, sebelum kami tutup acara boom kali ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Seperti biasa, insyaallah hari Rabu ini ba'da zuhur di Perpustakaan Nasional Jalan Salemba Raya bersama Al-Ustadz Muhammad Yahya dengan pembahasan akidah. Kemudian pengumuman yang kedua, kajian hari Sabtu di Masjid Al-Ittisom insyaallah khusus Sabtu besok diliburkan karena dipakai acara walimah. Sekali lagi kami umumkan kepada para pendengar Anas Radio khususnya di Jakarta, pengajian hari Sabtu besok di Masjid Al-Ittisom Sudirman diliburkan. Pengumuman yang selanjutnya, pengajian hari Ahad seperti biasa di Masjid Universitas Negeri Jakarta, Masjid Nurul Irfan, Rawamangun, pembahasan akidah dan fikih bersama Al-Ustadz Ja'far Salih dan Al-Ustadz Imam Arif LC. Kemudian di hari Ahad yang sama, pukul 13 siang di Masjid Al-Mujahidin Selipi, dalam kajian akhlak dan akidah bersama Al-Ustadz Abdullah Al-Jakarti, Ustadz Abdul Malik dan Ustadz Abdurrahman Mubarak. Kemudian kami juga tidak lupa untuk terus-menerus menginformasikan kepada antum sekalian, dukung kemajuan penyiaran dakwah Anas Radio Streaming dengan menyalurkan donasi Anda di nomor rekening muamalat 91007357999 91007357999. Kemudian di nomor rekening Mandiri di 1240005437927 1240005437927. Kemudian di rekening BCA di nomor rekening 62902222998 629022228. Semua rekening atas nama Kanda Ramah Bijaksana. Dan antum bisa mengkonfirmasikan donasi yang antum kirim ke nomor HP 0856 470 27626 0856 470 27626. Demikian acara Bincang Usaha Mandiri pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menjaga keimanan kita dan senantiasa memotivasi kita untuk menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih lagi memulai bisnis usaha mandiri. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.